Kedua gadis cantik ini berencana bekerja di kota ini namun secara tidak sengaja bertemu dengan dua orang pemuda warga lokal di sana. Mereka berkenalan dan berbincang-bincang sampai akhirnya kedua pemuda tersebut menawari para gadis tumpangan. Awalnya salah satu wanita ragu namun setelah dibujuk temannya mereka pun setuju menumpang tapi sayangnya kedua pemuda melewati tempat tujuan para gadis yang membuat mereka khawatir. Kedua pemuda itu membawa mereka ke rumah ibunya dan seketika itu kekhawatiran mereka sedikit menghilang. Para gadis diajak makan sebelum mereka diantarkan ke tempat tujuannya. Saat itu paman salah satu gadis menanyakan kabar yang langsung dijawab mereka baik-baik saja. Mereka tidak tahu ternyata makanan itu sudah dicampur obat bius yang membuat mereka langsung kabur sampai akhirnya mereka tertangkap karena pingsan. Keesokan harinya mereka terkejut berada di tengah hutan dengan keadaan terikat pada sebuah kontainer. Salah satu pemuda mengatakan bahwa mereka akan tinggal di sana serta diberikan fasilitas dasar untuk bertahan hidup. Suatu ketika bos mereka datang dan bertanya mengapa para gadis berbohong memakai nama palsu serta bertanya kenapa mengirim pesan diakhiri dengan kata apel di akhirnya. Ternyata sebelum mereka pergi paman mereka menyuruh agar selalu mengirim pesan disertai kode yang berubah setiap harinya sesuai urutan huruf. Kemudian si bos membalas pesan kepada pamannya diakhiri kata apel yang seharusnya hari ini kodenya diawali huruf B. Pamannya yang menerima pesan baik-baik saja namun kodenya salah pun mulai curiga dan berniat untuk mencari tahu. Sementara di sisi lain para gadis yang bersyukur dengan kedatangan polisi ke tempat itu meminta bantuan namun ternyata polisi itu adalah polisi hidung belang yang datang sebagai pelanggan dan memilih salah satu gadis. Setelah polisi bejat itu puas salah satu gadis datang menenangkan temannya yang terguncang. Hari berikutnya pelanggan lain datang untuk mencoba mencicipi salah satunya sampai suatu ketika mereka kedatangan pelanggan aneh yang memakai topeng kepala babi yang membuat mereka ketakutan. Namun salah satu gadis menandai pelanggan itu memiliki tato di lengannya. Benar saja pelanggan itu nampaknya kasar yang membuat si gadis menangis ketakutan. Di sisi lain paman salah satu gadis mendatangi kantor polisi dan ternyata itu adalah si polisi hidung belang. Pamannya melaporkan perihal keponakannya serta memberitahu kalau dia adalah agen FBI. Si bos yang mengetahui dari polisi hidung belang kalau agen FBI sedang mencari keponakannya menyuruh anak buahnya untuk menghabisi para gadis karena takut kalau agen FBI akan mengacaukan bisnisnya. Para gadis yang mendengar percakapan tersebut mulai ketakutan sementara sang paman tengah mencari-cari informasi yang membuahkan hasil dan menemukan sebuah nama dan alamat si pemilik mobil yang dipakai sebelumnya. Keesokannya si bos menyuruh salah satu pelanggan menjaga para gadis yang kemudian dimanfaatkan oleh para gadis untuk menggodanya dan langsung menghabisinya untuk bisa kabur. Saat si polisi datang para gadis kabur menggunakan mobil si polisi tersebut. Alih-alih kabur dan pergi sejauh mungkin para gadis malah berbelanja peralatan untuk membalas dendam kepada semua orang yang sudah menyakiti mereka. Singkatnya si bos menjadi incaran pertama para gadis dengan cukup mudah si bos dibuat tak berdaya apalagi mereka menyiapkan tombak untuk mendobrak bagian belakang si bos. Sang paman datang terlambat dan langsung membawa si bos ini ke rumah sakit sementara para gadis mencari target berikutnya. Di kantor polisi sang paman mengatakan bahwa orang itu tidak selamat dan karena khawatir dia mencoba menghubungi keponakannya dan terungkaplah hal ini. Di sisi lain para gadis melihat pendeta yang memiliki tato persis seperti yang sedang mereka cari lalu setelah sepi para gadis mulai beraksi dengan satu pukulan si pendeta pun roboh kemudian mereka menyeretnya agak jauh sampai kemudian mereka pun berhenti untuk sekedar menyalakan api. Di sisi lain sang paman tertangkap oleh polisi bersama kedua perempuan namun tanpa disadari para gadis datang untuk membalas dendam. Si polisi pun dihabisi kemudian para gadis menyuruh kedua perempuan itu membebaskan pamannya. Inilah target para gadis selanjutnya. Si ibu dan kedua pemuda itu berhasil ditangkap kemudian di depan ibunya mereka berdua menerima pembalasan yang menyakitkan dari para gadis yang sudah mereka sakiti bahkan si ibu harus berpulang dengan cara seperti ini.